Oke. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah, Fir. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan penyusunan standar teknis dampak lalu lintas untuk pembangunan GOR bulu tangkis di Kota Cirebon. Di sini untuk anggota kelompok 2 terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Alia Zahra, Dea Erika, dan Firdayanti. Dan untuk pemaparan selanjutnya akan dilakukan oleh masing-masing anggota. Silakan untuk bagian yang pertama. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Olahraga merupakan salah satu kebutuhan dalam kehidupan manusia untuk memelihara kesehatan dan kebugaran tubuh. Maka dari itu dibangunnya fasilitas olahraga di daerah tersebut agar memudahkan masyarakat untuk melakukan aktivitas olahraga, terlebih bangunan yang dibangun terbilang cukup luas. Selanjutnya ada tujuan pembuatan standar teknis analisis dampak lalu lintas. Yang pertama, merencanakan GOR bulu tangkis yang akan menimbulkan bangkitan dan tarikan baru. Kemudian memprediksi dampak lalu lintas yang ditimbulkan dari rencana pembangunan GOR bulu tangkis. Yang ketiga, melakukan inventarisasi manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan existing. Yang keempat, mengantisipasi dampak lalu lintas yang ditimbulkan dari rencana pembangunan GOR bulu tangkis. Dan yang terakhir, merencanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada tahap konstruksi dan operasional GOR. Selanjutnya deskripsi proyek berlokasi di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo di Kota Cirebon. Tipe jalannya 4/2 terbagi, status jalannya kota, fungsi jalannya kolektor primer, jenis bangunannya itu fasilitas olahraga dengan nama bangunannya Megasport Arena dengan tipe GOR itu tipe GOR B, yaitu untuk skala kabupaten atau kota. Kemudian panjang lahannya 88,2 meter dan lebar lahannya 46,3 meter. Untuk luas lahannya 4.083 meter persegi, di mana luas tersebut lebih kecil dari 5.000 meter persegi sehingga termasuk bangkitan rendah. Untuk fasilitasnya ada 6 lapang bulu tangkis, kemudian tribun kapasitas 1.000 orang, tempat parkir, toilet, musola, gudang, kantin, ruang ganti pemain, dan juga ruang medis. Kemudian berikut merupakan lokasi pembangunan GOR. Selanjutnya ini ada denah GOR rencana, di mana terdapat fasilitas-fasilitas yang telah disebutkan sebelumnya. Selanjutnya ini ada tata guna lahan di Kota Cirebon. Mungkin ini bisa diganti nggak share screen-nya? Nggak muncul gambarnya. Boleh. Ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Dia. Bentar, saya belum muncul. Bentar. Apakah sudah terlihat? Sudah, Dek. Oke. Ya, apakah bisa dilanjutkan? Ya, bisa. Selanjutnya ini merupakan detail dari tata guna lahan di kawasan pembangunan, di mana area GOR itu terletak di kawasan perdagangan dan jasa skala kota. Selanjutnya, ada zona bangkitan dan tarikan di sekitar kawasan pembangunan. Di sini kami membuat 4 zona. Yang pertama ada perdagangan dan jasa skala kota, yaitu terdapat Grage Mall Cirebon, Pusat Perbelanjaan Gunung Sahari Trade Center. Kemudian ada zona 2 yaitu perkantoran, di mana terdapat Kejaksaan Negeri Kota Cirebon dan juga PT Taspen. Zona 3 ada transportasi yaitu stasiun, dan zona 4 pemukiman.
Oke, selanjutnya di sini untuk poin A yaitu tentang manajemen dan rekayasa lalu lintas pada area pembangunan atau pengembangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang manajemen dan rekayasa, analisis dampak serta manajemen kebutuhan lalu lintas. Next. Nah, oke, di sini kami meninjau 3 titik, yaitu belum deh. Baik dulu, maaf. Meninjau 3 titik, di sini ada ruas jalan yang berada di depan lokasi GOR, kemudian simpang 4 dan simpang 3. Next. Oke, yang pertama untuk penggunaan ruang di simpang 4, di sini untuk di sebelah atas kanan atas yaitu terdapat hotel, kiri atas yaitu bangunan kosong, dan untuk kiri bawah yaitu toko-toko komersial, dan di sebelah kanan bawah terdapat bank. Next. Selanjutnya untuk tata guna lahan, untuk simpang 4 sendiri di sini didominasi oleh perdagangan dan jasa skala kota. Next. Oke, selanjutnya untuk perlengkapan jalan untuk manajemen lalu lintas simpang jalan existing, di sini terdapat penerangan jalan umum, rambu dilarang parkir, perintah memasuki jalur atau lajur yang ditunjuk, rambu dilarang stop, rambu penunjuk, rambu larangan masuk bagi kendaraan bermotor dengan beban sumbu sama atau lebih dari 8 ton, rambu larangan masuk bagi kendaraan bermotor umum, penunjuk lokasi fasilitas penyeberangan pejalan kaki, dan zebra cross. Next. Kemudian untuk jenis simpangnya, untuk simpang 4 ini itu simpang bersinyal, dan untuk pola pergerakan lalu lintasnya dapat teman-teman lihat pada layar. Next. Selanjutnya untuk potensi lokasi kecelakaan dan kemacetan di simpang 4 ini dapat dilihat pada gambar. Di sini untuk sistem apelnya itu 4 fase, dan untuk fase pertama gambar atas kiri itu dapat terlihat bahwa di sini terjadi 4 konflik diverging. Untuk fase yang kedua yaitu terjadi 3 konflik diverging dan 2 konflik merging, dan untuk fase ketiga yaitu terjadi 4 konflik merging dan 4 konflik diverging dan 2 konflik merging, dan untuk fase keempat yaitu terdapat 4 konflik diverging dan 1 konflik merging. Next. Selanjutnya untuk kondisi jalan di simpang 4 ini terdapat jalan yang sudah berlubang, dan untuk lebar jalan minor dan mayor di sini untuk lebar jalan minornya itu 16 meter dan untuk lebar jalan mayornya yaitu 25 meter. Selanjutnya masuk ke penggunaan ruang di ruas. Untuk bangunan di sekitar ruas itu ada lokasi pembangunan, kemudian ada bank dan toko-toko, dan juga ada mall. Selanjutnya ada perlengkapan jalan existing untuk manajemen lalu lintas ruas. Di sana terdapat berbagai macam rambu, kemudian trotoar, dan juga marka namun sudah tidak terlihat. Selanjutnya ada pola pergerakan lalu lintas di ruang, bisa dilihat pada layar. Kemudian untuk titik konfliknya itu berada di keluar masuk area pertokoan, dan kondisi jalan di sekitar ruas itu ada yang berlubang dan juga ada yang baru ditambal. Baik, selanjutnya adalah simpang 3. Untuk penggunaan ruangnya itu pada kiri atas itu terdapat kantor, untuk kanan atas itu terdapat mall, kanan bawah terdapat hotel, dan kiri bawah itu terdapat pertokoan. Untuk tata guna lahannya itu perdagangan dan jasa skala kota. Perlengkapan jalan existing untuk manajemen lalu lintas simpangnya itu pada pertigaan ini itu tidak terdapat rambu putar balik pada pertigaan dan tidak terdapat rambu belok kiri pada pulau jalan. Kemudian untuk jenis simpang 3 ini sendiri itu termasuk jenis simpang tidak bersinyal, dan untuk lebar jalan minornya itu 12 meter dan mayornya itu 25 meter. Untuk pola pergerakan lalu lintasnya itu untuk yang merah itu ke arah atas dan ke arah kanan lurus, kemudian bisa pun putar balik. Dan untuk yang kuning itu bisa lurus ke bawah dan juga belok ke kanan. Di situ yang kuning itu terdapat konflik, kemudian yang merah di sini juga terdapat konflik. Kemudian merah dari arah bawah
menuju arah bawah dan kuning dari atas menuju arah bawah juga termasuk adanya konflik. Kemudian untuk kondisi jalan itu terdapat jalan berlubang. Oke, selanjutnya di sini untuk manajemen lalu lintas masa konstruksi dan operasional GOR, untuk di sini 2 tahap, yaitu fase konstruksi dan pasca atau operasional. Untuk indikator pertama yaitu penggunaan ruang pada simpang 3 dan 4 fase konstruksi tidak ada perubahan, dan juga pada masa operasional pada simpang 4 dan 3 tidak ada perubahan. Untuk ruas jalan pada fase konstruksi di sini terdapat bangkitan atau tarikan baru di area pembangunan atau lokasi GOR yang akan kami rencanakan. Kemudian di fase operasional juga terdapat bangkitan dan tarikan baru berupa bangunan baru GOR bulu tangkis. Kemudian untuk tata guna lahan tidak ada perubahan untuk di setiap titik tinjau. Kemudian untuk perlengkapan jalan pada fase konstruksi di simpang 4 kami akan melakukan pengecatan ulang zebra cross. Kemudian untuk ruas akan dilakukan pengecatan ulang marka pembatas lajur, penempatan rambu sementara peringatan kegiatan konstruksi, dan pemasangan pagar pengaman lokasi proyek. Kemudian untuk simpang 3 tidak ada perubahan, dan untuk fase pasca konstruksi untuk simpang 4 yaitu pengecatan ulang zebra cross, untuk ruas pengecatan ulang marka pembatas lajur, dan untuk simpang 3 tidak ada perubahan. Selanjutnya untuk pengaturan lalu lintas untuk simpang 1 dan 2, untuk simpang 4 dan 3 tidak ada perubahan, dan untuk ruas kami akan melakukan pengadaan penempatan rambu sementara peringatan kegiatan konstruksi untuk masa konstruksinya, dan untuk pasca konstruksi tidak ada perubahan di setiap titik tinjau. Kemudian untuk pola pergerakan untuk fase konstruksi dan pasca di semua titik tinjau tidak ada perubahan, dan untuk potensi lokasi kecelakaan untuk di simpang 3 dan simpang 4 tidak ada perubahan, dan untuk ruas titik konflik area terjadi penambahan titik konflik yaitu pada area pintu masuk dan keluar lokasi pembangunan, dan juga sama pada masa operasional GOR juga terjadi bangkitan dan tarikan baru untuk area lokasi GOR. Kemudian untuk kondisi perkerasan, untuk simpang 4, ruas, dan simpang 3 akan dilakukan penambalan untuk lubang. Dan yang terakhir yaitu untuk lebar penggunaan jalan tidak ada perubahan untuk di setiap titik tinjau. Baik, selanjutnya ada manajemen kebutuhan lalu lintas pada area pembangunan atau pengembangan. Yang pertama, tipe jalannya itu sudah 4/2D dengan fungsi jalan kolektor, sehingga kondisi existing jalan ini sudah mempertimbangkan manajemen lalu lintas, yaitu dengan adanya jalan satu arah, sehingga hal tersebut dapat mengurangi konflik kendaraan. Yang kedua, pada saat tahap konstruksi pembangunan GOR, mobilisasi kendaraan berat untuk kebutuhan pembangunan dilakukan di malam hari. Yang ketiga, pada simpang 4 untuk Jalan Mayor Dr. Cipto Mangunkusumo dipisahkan oleh median untuk kendaraan yang akan melaju lurus dan belok ke jalan minor. Dan yang keempat, pemasangan rambu larangan putar balik pada median di simpang 3 untuk mengurangi konflik dan juga kemacetan yang disebabkan oleh bangkitan atau tarikan dari Mall GTC. Selanjutnya adalah penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan atau taman parkir. Untuk Megasport Arena ini ada parkir mobil dan juga parkir motor. Untuk mobilnya sendiri itu kapasitasnya 42 mobil dengan ukuran parkirnya itu 50 dikali 13 meter. Untuk satu ukuran mobilnya itu 2 meter dikali 4,5 meter. Kemudian motornya itu dengan kapasitas 142 motor dengan ukuran 50 kali 6,3 meter. Untuk satu motornya itu 0,7 meter dikali 2 meter. Selanjutnya itu untuk penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang kendaraan pribadi dan kendaraan barang. Di sini ada pintu masuk dan pintu keluar. Untuk pintu masuknya sendiri itu terdapat pada kiri bawah, dan pintu keluarnya itu terdapat pada kanan gedung. Di setiap pintu masuk dan pintu keluarnya sendiri itu terdapat barrier gate keluar dan masuk dengan lebar pintu masuk dan keluarnya itu 5 meter. Kemudian ada penyediaan fasilitas bongkar muat barang. Jadi pelaksanaan bongkar muatnya ini dilakukan di area dalam proyek, sehingga tidak mengganggu aktivitas ruas jalan Dr. Cipto Mangunkusumo.
Selanjutnya itu ada penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan pada area pembangunan atau pengembangan. Dengan ditambahnya adanya Megasport Arena ini, jadi maka akan menimbulkan bangkitan atau tarikan baru, sehingga menyebabkan sirkulasi lalu lintasnya itu sedikit terganggu karena adanya konflik yang diakibatkan oleh kendaraan yang keluar masuk area tersebut. Jadi untuk motor itu masuk melalui pintu masuk, kemudian ke arah bawah, putar balik langsung ke arah pintu keluar di atas kanan. Kemudian untuk mobilnya itu melalui pintu masuk, kemudian masuk ke area parkiran mobil, kemudian kalau keluarnya itu langsung ke arah pintu keluar dan menemui jalan utama. Selanjutnya. Oke, selanjutnya untuk penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan berkebutuhan khusus pada area pembangunan atau pengembangan. Di sini untuk tidak kami lakukan pengadaan trotoar karena pada kondisi existing sudah ada, jadi kami hanya melakukan pengadaan trotoar untuk di sepanjang kiri gedung dengan ukuran 50 x 1 x 0,3 meter. Next. Next. Oke, selanjutnya untuk penyediaan fasilitas perlengkapan jalan pada area pembangunan, di sini seperti yang telah dijelaskan tadi, di sini kami akan memasang pagar pengaman proyek untuk membatasi area proyek dan lalu lintas sekitar. Kemudian di sini dipasang rambu tanda adanya kegiatan konstruksi dan juga rambu sementara pengurangan kecepatan kendaraan. Next. Oke, selanjutnya untuk penyediaan fasilitas perlengkapan jalan pada masa operasional, di sini kami akan memasang rambu peringatan alat pemberi isyarat lalu lintas untuk memberi isyarat simpang 4 merupakan simpang bersinyal, kemudian rambu peringatan banyak lalu lintas pejalan kaki menggunakan fasilitas penyeberangan, kemudian rambu larangan memutar balik di area simpang 3, dan juga rambu perintah memasuki jalur atau lajur yang ditunjuk di area simpang 3. Oke, selanjutnya untuk penyediaan fasilitas penyeberangan, di sini kami hanya akan melakukan pengecatan ulang zebra cross di area simpang 4. Next. Untuk kesimpulannya di sini, pembangunan fasilitas olahraga GOR bulu tangkis tipe B dengan luas 4.083 meter persegi dengan jumlah 6 lapangan bulu tangkis dan tribun dengan kapasitas 1.000 orang, tempat parkir, trotoar dalam gedung, dan lain-lain. GOR ini berada di kawasan pembangunan dan jasa skala Kota Cirebon. Lokasi pembangunan berada di depan ruas jalan Dr. Cipto Mangunkusumo yang menghubungkan simpang 3 tak bersinyal dan simpang 4 bersinyal. Pembangunan GOR baru ini akan menyebabkan adanya bangkitan dan tarikan baru dan konflik pada ruas jalan Dr. Cipto Mangunkusumo. Manajemen dan rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi proyek, yaitu dengan apil untuk simpang 4, pulau jalan untuk simpang 3, trotoar dan median luas, rambu lalu lintas dan marka untuk ruas dan simpang. Perubahan manajemen dan rekayasa lalu lintas akibat pembangunan GOR bulu tangkis pada tahap konstruksi, yaitu penambahan rambu sementara kegiatan konstruksi, pengecatan ulang marka, dan penambalan jalan yang berlubang. Manajemen rekayasa lalu lintas untuk tahap operasional, yaitu dengan pengecatan ulang marka dan penambahan jalan yang berlubang seperti pada tahap konstruksi. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau menanggapi atau menambahkan? Bu, izin Bu. Ya, Arsy. Tadi yang tidak mengumpulkan Arsy ya Bu, tapi setelah saya cek, saya sudah mengumpulkan Bu, tanggal 13 September sebelum jam 10 Bu, dan telah dinilai juga. Apakah saya boleh untuk mengirimkan screenshot-nya Bu, untuk bukti? Telah dinilai, yang mana? Yang revisi dokumen standar. Ya. Telah dinilai. Iya Bu. Kan baru ini. Saya kirimkan.
Saya nilai 0 kan? Telah dinilainya berapa? Telah dinilai. Di sini telah dinilai aja Bu keterangannya. Telah dinilainya berapa ya? Nanti di Japri aja ya. Kalau di saya, Bu. nah nih ya, itu saya tampilkan. Mau saya tampilkan? Gimana caranya tampilkan? Ya Bu, nanti saya WA Bu. Ya, oke. Oke, terima kasih Bu. Ya. Dia mau menanggapi tadi oleh kelompok 2. Apakah semua poin-poin yang diperlukan itu sudah tercover semua atau malah melebihi? Fasilitasnya apa tadi kelompok 2? Coba dia ditampilkan lagi di screen. Fasilitasnya apa? Bukan kelompok 2 yang menjawab, yang lainnya. Yang lainnya menyimak atau tidak gitu. Fasilitasnya apa? Yang lain? Ayo. Berolahraga. Nah, kita menyeberang. Berarti nggak disimak dong. Gor, Bu. Untuk objeknya itu gor bulu tangkis, Bu. Negara. Fasilitas, ya ada parkir mobil dan motor, Bu. Nah, fasilitas yang mau dibangunnya apa? Itu ada di jenis rencana pembangunannya yang mana? Infrastruktur, pusat kegiatan, perumahan dan pemukiman, atau infrastruktur? Adanya di mana? Adanya di mana? Kalau di PM17. Kalau di PM17 tuh di pusat kegiatan, Mbak. Pusat kegiatan. Pusat kegiatan. Pusat kegiatan atau lainnya? Pusat kegiatan. Tidak ada di pusat kegiatan. Adanya di mana kelompoknya? Kelompok 2. Yang Anda bangun adanya di kelompok mana? Lainnya ya? Pusat kegiatan pembangunan infrastruktur lainnya. Betul. Ya. Lainnya itu fasilitas olahraga indoor atau outdoor. Yang Anda bangun termasuk Betul, bangkitan apa? Iya. Bangkitan rendah, Bu. Bangkitan rendah. Bangkitan rendah syaratnya di situ berapa? Kurang dari 5.000 meter persegi, Bu. Kurang dari. Enggak dong. 1.000 sampai 5.000. Artinya kalau di bawah 1.000 tidak perlu kan? Kalau kurang dari berarti 100 pun perlu gitu. Ya. Jadi kalau dilihat di PMK-nya dia berapa? Ketentuannya yang memerlukan memerlukan standar teknis 1.000 sampai 5.000 meter persegi, Bu. 1.000 sampai 5.000 meter persegi. Oke. Nah, untuk standar teknis, kita ulang lagi ya. Untuk standar teknis, yang pertama perlu dokumen apa saja? Ada di pasal berapa? Nah, di pasal 14, Bu. Pasal 14. Apa saja di situ? Gambaran umum. Pertama, kesesuaian dengan rencana. Bu, ada di pasal 14 kan? Ya, yang pertama kesesuaian dengan rencana. Iya, Bu, ada juga di pasal ada juga di pasal 11 juga, Bu. Untuk 11. Bangkitan rendah itu salah satunya gambaran umum, Bu. Oke. Untuk yang standar teknis, isi dari standar teknis kita cek satu-satu ya. Yang pertama, kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah, apakah sudah dibahas? Ditunjukkan coba slide-nya. Coba deh ke yang tata ruang. Nggak, terus. Nah, ini tadi. Satu lagi.
Nah, ini Bu. Ini untuk tata guna lahannya di situ di area yang pink. Di sini tuh tata guna lahannya perdagangan dan jasa skala kota, Bu. Ya. Analisanya mana? Analisa apakah dia sudah sesuai dengan rencana tata ruang wilayahnya. Artinya bukan hanya dilihat di sininya saja. Kalau di sini kan, kalau ini kan tentang tata guna lahan, ya. Kalau di rencana tata ruang wilayah itu, dia ada seperti ini gambaran tata guna lahan existing. Kemudian ada rencana-rencana jangkanya. Nah, jadi Anda cek di situ rencana-rencana jangkanya. Apakah di rencana jangka pendek, rencana jangka menengah, atau rencana jangka panjang. Apakah akan ada pembangunan infrastruktur yang dimaksud di situ. Gitu ya. Analisa itu yang harus ditampilkan. Oke, kemudian yang kedua, apalagi? Peta lokasi dan gambar tata letak bangunan, site plan. Coba tampilkan site plan-nya. Ini yang kelompok lain perhatikan ya, sehingga berlaku buat semuanya. Site plan. Site plan, mana site plan? Mana site plan-nya? Itu Bu, sudah yang tadi. Ini site plan. Ini sudah ada site plan, kemudian di bawahnya itu ada posisi dari bongkar muat barang. Di sini di mana posisi bongkar muat barang? Jadi untuk posisi bongkar muat barang ini tuh kami mengasumsikan hanya ada pada fase konstruksi, Bu. Jadi kan ini bangunannya belum terbangun. Nah, untuk area bongkar muat barangnya itu di dalam lokasi proyek. Standar teknis ada atau tidak fase konstruksi? Yo, ada atau tidak ada fase konstruksi untuk standar teknis? Izin Bu, seharusnya ada Bu. Seharusnya ada, berdasarkan apa kalau ada? Dibagi menjadi masa konstruksi dan masa. Ada di pasal berapa? Ada di pasal berapa? Di pasal 14 Bu, tadi yang di ayat 2-nya Bu. Terkait rekomendasi dan rencana implementasi, di situ tertera kalimatnya pada area pembangunan Bu. Artinya di area pembangunan tuh bisa kita tetapkan itu termasuk masa konstruksi dan masa operasinya Bu, seperti itu Bu. Mana? Yang mana? Pasal 14 ayat 2 poin berapa? Di untuk setiap poin Bu, itu kan ada kalimat di mana untuk area pembangunan seperti itu Bu. Yang lain ada pendapat lain? Atau mungkin sepertinya tidak ada Bu untuk fase konstruksi. Jadi untuk area bongkar muat barang itu poinnya jadi opsional tergantung ya, dari fungsi bangunan yang akan dibangun. Ya, saya lupa apakah saya pernah menjelaskan di kelas ini atau di kelas lain bahwa yang ada pada masa konstruksi itu hanya di mana saja. Kan kita kan ada tiga jenis dokumen yang perlu dikumpulkan sesuai dengan jenis bangkitannya, ya kan? Bangkitan lalu lintas rendah apa dokumennya? Bangkitan lalu lintas rendah. Teknis. Rekomendasi teknis sedang. Bangkitan lalu lintas tinggi. Andalalin. Nah, saya sudah menjelaskan ya bahwa untuk standar teknis, karena ini standar teknis artinya tidak perlu terlalu besar, tidak perlu terlalu banyak gitu ya lingkupnya. Nah, ini bangkitannya bangkitan rendah. Bangkitan rendah artinya ketika diberlakukan
konstruksi atau pada saat infrastruktur yang direncanakan itu didirikan, maka tidak akan berpengaruh banyak terhadap jalan-jalan atau ruas jalan atau simpang di sekitarnya, sehingga tidak perlu untuk masa konstruksi, tetapi masa operasionalnya saja. Adapun yang dimaksud pada area pembangunan adalah area yang akan dibangun, rencana area yang akan dibangun begitu. Gitu ya. Kemudian yang dimaksud dengan apa tadi? Bongkar muat. Yang dimaksud dengan bongkar muat barang adalah jika memang di situ diperlukan area untuk bongkar muat barang. Misalnya rumah sakit ya. Kalau fasilitas yang dibangun adalah rumah sakit, tentunya dia kan perlu lokasi bongkar muat nanti. Lokasi bongkar muat pada saat operasional untuk bongkar muat peralatan medis atau obat-obatan, kemudian bahan makanan begitu kan. Begitu juga untuk hotel, dia bongkar muat untuk semua keperluan operasional hotel gitu. Apakah ini untuk yang fasilitas olahraga diperlukan area bongkar muat barang? Itu tidak diperlukan, Bu. Ya, operasional. Jika tidak diperlukan, ya tidak perlu dimasukkan di situ. Itu ya. Baik, Bu. Jadi tata letak bangunan yang B, kemudian bukti kepemilikan bangunan. Oke, foto kondisi lokasi pembangunan sudah ada ya. Penjelasan rencana pembangunan baru juga sudah ada. Sekarang kita cek di standar rekomendasinya ya. Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan. Manajemen dan rekayasa lalu lintas. Ya, silakan. Mohon maaf Bu, izin bertanya sekaligus menyampaikan pendapat Bu. Untuk bongkar muat ini Bu, memang kan kalau di PM 17 itu tidak dijelaskan secara rinci ya Bu ya, untuk bongkar muat, untuk fasilitas bongkar muat itu untuk di tahap apa saja yang tertera tadi di pasal 14 ayat 2 untuk di poin E-nya Bu. Nah mungkin kalau menurut saya Bu, untuk fasilitas bongkar muat ini kan terkait dengan kegiatan bongkar muat. Kalau misalkan dilihat di peraturan, kalau tidak salah, fasilitas. Izin Bu sebentar Bu. Untuk di PM 60 tahun 2019 Bu dari Permenhub itu kan terkait angkutan barang tuh ada angkutan untuk masa konstruksi ini Bu. Mungkin kan yang kegiatan yang dilakukan selama konstruksi itu kan berupa barang material pembangunan Bu. Artinya di situ termasuk ke dalam angkutan barang khusus Bu. Mungkin sebaiknya ditambahkan saja Bu untuk bongkar muat ini, tapi untuk di kasusnya kelompok 2 ini memang hanya dikhususkan untuk di masa konstruksi saja gitu Bu. Kalau mungkin di kelompok lain memang yang mungkin memang objek kajiannya itu berupa di masa operasinya terdapat kegiatan bongkar muat, mungkin bisa ditambahkan juga menjadi 2 Bu. Jadi di masa konstruksi dan masa operasi juga ditambahkan bongkar muat begitu Bu. Karena memang di PM 17 itu tidak dirincikan Bu untuk fasilitas bongkar muatnya. Izin Bu. Ya. Harus dilihat itu tadi karena dia adalah dokumen standar teknis sehingga dia tidak memuat penanganan pada saat konstruksi, tetapi penanganan pada saat operasional saja. Coba kita lihat ke atasnya. Kalau dilihat ke atasnya untuk dokumen lainnya, rekomendasi teknis misalnya, rekomendasi teknis di pasal 13. Coba Anda lihat di situ. Itu analisis existing, simulasi kinerja, oke. Coba Anda buka ya masing-masing ya. Ya Bu. Baik Bu. Simulasi kinerja lalu lintas di situ disebutkan simulasi kinerja lalu lintasnya di situ disebutkan tanpa pembangunan artinya kondisi existing pada saat pembangunan dan pada saat operasional. Satu lagi setelah operasional 5 sampai 10 tahun setelah operasional.
Rekomendasi teknis ke atas artinya untuk rekomendasi teknis dengan dokumen andalalin itu perlu ditinjau masa konstruksi. Untuk standar teknis itu tidak perlu ditinjau masa konstruksi. Begitu ya. Baik, Bu. Jadi fasilitas bongkar muat yang dimaksud Izin Bu, tadi di pasal berapa Bu? Apanya? Yang mana? Yang tadi Bu. Coba Anda baca di pasal 12, pasal 12, pasal 13, dan pasal 14. Ya. Dibaca di situ. Simulasinya yang dilakukan dari mulai untuk dokumen andalalin dan rekomendasi teknis dimulai dari existing, kemudian konstruksi, pasca konstruksi, dan pasca operasional. Sedangkan standar teknis hanya pada saat operasional saja. Begitu ya. Kenapa? Karena bangkitannya adalah bangkitan rendah. Tuh. Oke. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Manajemen rekayasa lalu lintas pada area pembangunan atau pengembangan. Maksudnya bukan pada area yang sedang dibangun, tetapi pada area yang akan dibangun atau dikembangkan. Coba diperlihatkan kondisi existingnya mana? Apakah ada manajemen lalu lintas yang dilakukan di kondisi existing? Dia maaf bisa sama kamu lagi nggak? Ada atau tidak? Dia di saya jaringannya kurang. Di slide berapa? Saya tidak minta Anda buatkan dokumennya ya, Word-nya ya, laporannya. Saya minta buatkan tidak ya? Untuk apa sih untuk pengumpulan kemarin baru PPT saja. Oh, baru PPT saja ya? Ya, betul. Oke. Manajemen ruas lalu lintas, oke. Di sini ada untuk yang ruas, ada atau tidak ya? Anda yang dimaksud manajemen lalu lintas itu bisa dipahami kan ya? Artinya, apakah ada pembatasan lalu lintas di ruas dan jalan, di ruas dan simpang sekitarnya. Pembatasannya maksudnya seperti apa? Misalnya, hanya untuk kendaraan roda 2 saja pada jam sekian sampai jam sekian. Atau kendaraan berat dilarang masuki ruas jalan tersebut gitu. Tapi di sini yang Anda tampilkan adalah rambu-rambu yang ada ya. Iya, betul. Ya. Dan tidak dijelaskan. Coba, ini kan misalnya yang Anda sudah ditampilkan belum? Sudah, Bu. Itu paling untuk pola pergerakannya jadi tidak ada perubahan, Bu. Kami tidak melakukan rekayasa lalu lintas untuk... Bukan, ini masih kondisi existing. Kondisi existing. Jadi memang tidak ada rekayasa lalu lintas di situ. Artinya pengendalian lalu lintasnya seperti apa di situ. Ini sudah betul Anda tampilkan ada rambu dilarang parkir. Tapi perlu dijelaskan di sini rambu dilarang parkir di sepanjang jalan itukah atau hanya di mana saja gitu ya. Kemudian di sini dilarang stop. Dilarang stop ini di mana saja. Fungsinya untuk apa? Gitu ya. Kalau kawasan tertib lalu lintas itu sudah default, kemudian rambu petunjuk arah juga sudah harus ada memang ya. Itu, ini tambahannya adalah pola pergerakan lalu lintas. Oke. Ini apa yang Anda tampilkan? Saya sedang melihat gambarnya, tapi Anda menampilkan tabelnya ya. Apa tuh? Manajemen, nah ini kan masa konstruksi, kan kita tidak sedang bicara masa konstruksi ya. Kita tidak sedang bicara, yang kita bicarakan adalah kondisi existing. Untuk standar teknis, yang dilihat adalah kondisi existing dan kondisi pasca operasional, ya, pasca konstruksi, setelah
konstruksi selesai dilakukan dan bangunannya dibuka. Gitu ya. Nanti diperbaiki ya. Jadi tadi ada yang existingnya seperti apa, kemudian yang dibutuhkan itu nanti seperti apa. Yang dibutuhkan mana? Untuk yang dibutuhkan di poin H deh coba. Manajemen lalu lintas yang direncanakan setelah infrastrukturnya jadi gitu. Satu lagi deh. Ini konstruksi. Nah ini Bu, untuk masa operasionalnya. Oke. Apakah sebelumnya ada hal ini? Untuk rambu ini, rambu yang belum ada Bu. Rambu yang belum ada. Betul. Kemudian ini untuk apa? Berarti traffic light tadinya tidak ada ya? Ya, jadi langsung ke apelnya. Untuk rambunya belum ada. Gimana maksudnya? Ya, jadi tidak ada rambu peringatan di depan tuh ada simpang bersinyal. Tapi gitu. traffic light tadinya ada atau tidak? Traffic light ada Bu. Oh, memang sudah ada. Berarti tidak perlu ditampilkan. Oh ya, baik. Ya. Berarti yang Anda lakukan apa? Apakah akan ada perubahan akibat tadi penambahan akses masuk dan akses keluarnya? Apakah akan ada manajemen penanganan di situ? Tidak akan Bu. Soalnya ini bangkitan rendah, jadi untuk rekayasa jalan di simpangnya tidak akan ada perubahan. Ya, berdasarkan apa Anda katakan tidak akan ada perubahan? Apakah ada perhitungan kondisi existingnya berapa, kapasitas jalannya, dan volume lalu lintasnya? Saya minggu lalu menginformasikan nggak ya? Ini kan terkait dengan volume lalu lintas dan kapasitasnya. Jika memang itu bangkitan rendah ya, bangkitan rendah yang dibangkitkan dari fasilitas yang akan dibangun. Jadi kan tadi kan fasilitas yang akan dibangun yaitu fasilitas olahraga yang akan dibangkitkan dari situ adalah 4.800 meter persegi ya. Dengan 4.800 meter persegi, dia akan membangkitkan berapa jumlah pergerakan yang ada di ruas jalan tersebut. Jadi misalnya di ruas jalan yang di depannya itu, misalnya jumlah pergerakannya, volume lalu lintasnya adalah berapa ya? Volume lalu lintas misalnya 500 kendaraan per jam gitu ya. 500 kendaraan per jam, tetapi dengan kapasitasnya segitu. Kapasitas artinya kan berhubungan dengan lebar jalan, kemudian jumlah lajur. Kemudian Anda hitung tingkat kejenuhannya. Ya, degree of saturation ya DS. Ya, derajat kejenuhan. Derajat kejenuhannya Anda hitung berapa. Jika masih memenuhi berarti kan oke ya. Yang dimaksud dengan bangkitan rendah di sini adalah tadi ya dari side plan, kemudian Anda prediksi dengan jumlah penambahan sekian meter persegi dan jumlah fasilitas parkir sekian, maka tentunya dia akan membebani ruas jalan depannya. Jadi misalnya kapasitas parkir yang ada di dalam situ berapa? Berapa? 42 dan 140. Oke. Misalnya kita misalkan diambil jumlah yang maksimal, jadi 184. Jadi total pergerakan yang ada di depan ruas jalan itu adalah 500 ditambah 184. Dengan 500 tambah 184 dengan 684 volume lalu lintas, apakah derajat kejenuhannya masih oke atau tidak oke? Itu sebagai dasar untuk pemberlakuan manajemen lalu lintas. Kalau misalnya masih oke derajat kejenuhannya, artinya yang tadinya dia 0,5 jadi sekarang 0,6, artinya kan masih oke ya, masih di bawah 0,75 atau 0,85 tuh kalau ruas. Kalau simpang berapa? Nanti Anda cek lagi ya. Kalau masih oke, maka
Ya, Bu. Apa saja yang perlu Anda lakukan? Misalnya tadi pengecatan kembali marka-marka. Artinya tidak perlu ada pemberlakuan jalan satu arah, misalnya pembatasan kendaraan hanya boleh kendaraan roda dua saja, atau kendaraan berat dengan tonase sekian tidak boleh melewati jalan tersebut pada saat jam sekian sampai jam sekian begitu. Itu untuk dalam upaya menekan jumlah volume kendaraan pada saat jam sibuk yang melewati ruas jalan situ. Tetapi kalau hasil perhitungan masih memenuhi, artinya kondisi jalan yang masih stabil, maka perbaikan-perbaikan minor saja yang perlu dilakukan. Misalnya yang tadi pengecatan rambu, pengecatan marka, dan seterusnya. Itu ya. Sampai sini bisa dipahami semuanya? Bukan hanya kelompok 2 saja. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya. Oke. Jadi harusnya Anda hitung, Anda estimasi saja. Kalau misalnya untuk volume kendaraan existing, bisa Anda googling. Tapi sebetulnya di beberapa titik di Bandung itu sudah ada real time ya, kamera yang bisa memperlihatkan kondisi lalu lintas secara real time. Jadi Anda bisa menghitung sebetulnya. Tetapi kalau tidak memungkinkan, boleh Anda googling aja, misalnya di ruas jalan tersebut apakah sudah pernah ada yang melakukan perhitungan kendaraan atau volume lalu lintas atau sudah pernah melakukan kajian di daerah situ. Kalau sudah ada bisa diambil di daerah situ dengan proyeksi tahun sekarang. Tapi kalau belum ada ya Anda bisa prediksi saja yang mendekati itu kira-kira seperti apa. Gitu ya. Baik, Bu. Maaf, Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Mohon maaf sebenarnya kalau yang dari aturan PM itu kan yang misalkan standar teknis itu kan nggak ada simulasi buat lalu lintasnya ya, Bu. Ya, yang betul. Barusan dijelasin sama Ibu kan itu termasuk kayak simulasi ke kinerja lalu lintas, apakah di standar teknis itu juga termasuk maksudnya dimasukkan gitu, Bu? Bukan simulasi ya, tetapi perhitungan. Kalau simulasi kan artinya Anda perlu melakukan beberapa skenario. Kalau ini kan kita tidak skenario ya, kita menghitung kondisi existing, kemudian kondisi existingnya seperti apa, kemudian kondisi setelah infrastruktur itu berdiri maka seperti apa. Gitu. Itu saja. Artinya hanya yang di depannya saja akibat. Sebetulnya sih seharusnya ya, karena dia bangkitannya adalah bangkitan rendah, seharusnya tidak terlalu berpengaruh terhadap ruas jalannya. Tetapi itu perlu dibuktikan gitu. Itu ya. Jadi artinya kan manajemen lalu lintas itu didasarkan atas apa gitu kan? Tidak hanya didasarkan atas ya karena dia bangkitannya ini, tetap harus ada analisanya. Gitu ya. Nah, baik, berarti termasuk buat penguatan argumen penguat saja ya, Bu ya? Ya, kondisi existing perlu dicari, tapi kan artinya dia tidak perlu memperhitungkan dari zona mana misalnya seperti itu. Cukup yang terdekat saja, cukup ruas jalan yang di depannya saja misalnya, atau simpang yang terdekat saja misalnya seperti itu. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ya, kemudian penyediaan fasilitas parkir. Tadi sudah ada, bisa ditampilkan lagi. Ini ya. Ini tuh kalau di mobil, motor, kalau di side plan-nya coba tampilkan lagi. Itu tuh apa ya yang di samping lapangan 1, lapangan 2, lapangan 3 di samping kirinya apa ya? Yang kotak-kotak itu. Itu tribun, Bu. Kotak-kotak tribun ya? Iya, Bu, tribun. tribun. Di atas sama di bawah aja ya? Iya, betul, Bu. Oke. Kemudian penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan. Di rencana sirkulasi lalu lintas di dalam kawasannya apakah ada? Ada, Bu. Sebentar. Pintu masuknya mana? Ini untuk pintu masuknya di sebelah kanan. Mana coba Kiri gedung, Bu. Kiri. pintu masuk.
di atas ya, kanan atas pintu keluar, kanan bawah pintu masuk, kemudian masuk ke situ. Itu begitu memang bersilangan ya, betul? Iya Bu, jadi mungkin kan ini bisa nggak akan sepadat ini. Jadi untuk area ke mobil dan ke motor seperti ini saja gitu. Mungkin nanti akan ada konflik ya, pertemuan Pasti, bukan mungkin. antara yang Pasti. mobil sama motor. Nah, ini harus di atas ini. Coba dikaji lagi ya, yang disirkulasi di dalamnya. Menurut saya sih, untuk yang di dalamnya loh ini, yang ada crossing itu. Ya, yang ada crossing, apakah memungkinkan jika dibuat yang lain gitu sirkulasinya? Oh iya Pak Ibu, paling mungkin kalau jangan mungkin. Oh iya. Bisa jadi alternatif yang kedua itu kami akan melakukan untuk apa sih? Untuk kendaraan motor yang keluar ke sini Bu. Mana tuh? Ke belakang gedung. Mana ya? Coba ditunjuk. Ke belakang gedung. Ya tidak. Ya nanti pada saat Anda menuliskan di laporannya, Anda jelaskan atas dasar apa, misalnya pertimbangannya apa, sirkulasi di dalam fasilitas yang akan dibangun seperti ini, gitu ya. Oke. Lalu penyediaan akses keluar masuk kendaraan pribadi, kendaraan orang dan kendaraan barang jika ada ya, itu tadi bercampur semua ya. Iya, penyediaan fasilitas bongkar muat barang, kemudian sirkulasi lalu lintas. Oke, penyediaan fasilitas pejalan kaki, coba tampilkan. Pejalan kaki di atas ini bawah saja ya? Ya betul Bu, di sekitar area parkir mobil dan motor itu ada trotoar. Ini kok kayaknya beda dengan yang tadi ya? Ya Ibu, jadi ini tuh lebih detailnya gitu, lebih nge-zoom, di zoom. Bukan, maksud saya, apakah tidak ada fasilitas pejalan kaki untuk ke yang tadi tuh ada kantin, kan saya lihat di sebelah luar dari stadionnya. Ini kan di dalam stadion ya. Nah, di sini. Nah, kalau di sini lokasinya di mana fasilitas pejalan kaki? Dia di dalam aja. Oh, di luar. Di luar itu Bu, di luar gedung. Di luar. Terus buat ke situ ke kantinnya tidak ada. Tidak ada. Jadi di jalan aspal aja ya. Kenapa? Soalnya kan awalnya kami merencanakan sirkulasinya untuk motor keluarnya crossing tadi. Nah, jadi untuk area belakang tuh emang clear area dari kendaraan gitu, Bu. Jadi bebas aja gitu. Oke. Nanti mungkin alternatif lain akan kami rencanakan lagi. Oke. Penyediaan fasilitas perlengkapan jalan dan penyeberangan apakah ada? Coba ditampilkan. Perlengkapan jalan dan penyeberangan. Perlengkapan jalan mencakup apa saja? Marka, rambu ini kenapa disimpang? Nah, jadi bukan itu tuh penyeberangan. Jadi kan lokasinya di mana? Kan jauh dari simpang. Nah, untuk lokasi itu kan di depan ruas jalan 4/2 terbagi. Nah, itu tuh jadi memang tidak diperuntukkan untuk orang menyeberang gitu. Jadi kami mengarahkan karena di sana tuh terdapat median Bu, median tengah. Jadi itu tuh jalan kolektor primer. Jadi kolektor. Kolektor bisa tidak ada fasilitas penyeberangan yang berupa zebra cross? Tidak ada Bu. Berapa meter jarak dari, nanti Anda cari lagi ya, berapa meter jarak dari sini ke simpang? Oh, itu belum dihitung, Bu. Nah, itu. Maksud saya, fasilitas penyeberangannya di sekitar sini. Apakah terlalu jauh? Kalau terlalu jauh, lebih dari 500 meter ke sana, simpang kan ada syaratnya ya? Kurang lebih 100 meter, Bu, untuk ke simpangnya. Untuk simpang.
Iya. Jadi apakah masa sih deket dong? Masa sih 100 meter? Nanti Iya dicek Bu, lagi. dekat banget sama simpang. Mana coba gambarnya? Bentar. Mana kali? Jadi di sini Bu, ini gedung kita, area tinjauan, di sini simpangnya. Simpangnya atas apa yang bawah? Yang ini yang di atas Bu, simpang 4 di atas. Yang bawah? Yang bawah simpang 3. Simpang 3. Yang kau bilang 100 meter yang mana? Yang ini, di sini Bu. Hah, yakin tuh 100 meter? Nanti dicek lagi ya. Coba nanti dicek lagi. Ya, dicek kembali ya. Baik Bu. Oke, terus rambu, lampu, dan apa tadi? Satu lagi? Perlengkapan dan fasilitas penyeberangan. Oke, itu ya. Jadi perlu dipertimbangkan saja apakah memang fasilitas penyeberangannya butuh ada tepat di depan fasilitas yang akan dibangunnya atau tidak, gitu ya, karena sudah ada di dekat simpang. Kemudian jika memang diperlukan, apakah dia sebidang atau tidak sebidang, pertimbangannya apa. Oke, secara keseluruhan sudah oke, hanya perlu diperbaiki sedikit-sedikit ya. Silakan dilanjutkan, kemudian dituliskan dalam bentuk laporan standar, dokumen standar teknis ya. Baik, Bu. Oke. Lagi yang mau menampilkan? Terima kasih, Bu. Ada lagi yang mau menampilkan satu kelompok lagi? Sudah tugas. Ada yang mau menampilkan? Kelompok 3?
Ada yang mau menampilkan? Tidak ada. Coba sudah pernah dikirimkan belum ya list-list kelompoknya dan apa yang dikerjakannya? Sudah Bu, waktu di grup. Coba saya cek. Ya, di grup ya. Mana ya? Sudah gitu? Di grup sudah? Di mana ya? Sepertinya belum, Bu. Belum, Bu. Waktu minggu kemarin Ibu yang nyatet sendiri kalau nggak salah ditanyain setiap kelompok. Iya, saya tanyakan tapi saya tidak catat. Nanti dikirimkan ya? Oh, iya, Bu. Ya. Ada pertanyaan lagi atau tidak? Sementara dari saya belum, Bu. Yang lain? Dari saya juga belum ada, Bu. Dari saya cukup, Bu. Dari saya cukup, Bu. Dari kelompok 1 cukup, Bu. Dari saya cukup juga, Bu. Oke. Silakan hari ini Anda selesaikan untuk pembuatan dokumennya ya. Dokumen standar teknis, kemudian diperbaiki sesuai dengan masukan tadi dari saya untuk semua anggota, untuk semua kelompok ya. Makanya jika ada yang mau maksud saya jika ada yang mau menampilkan lagi, barangkali bisa saya koreksi, tetapi kalau secara keseluruhan sudah memahami apa yang tadi saya sampaikan dan saya tanggapi dari kelompok 2, itu bisa dijadikan acuan untuk kelompok masing-masing. Silakan disusun untuk dokumen standar teknisnya. Sebetulnya sih rencana saya hari ini Anda juga bisa, yang pertama adalah Anda perbaiki PPT dan kumpulkan dokumennya. Kemudian yang kedua, Anda mulai lakukan rencana pembuatan rekomendasi teknis. Artinya, infrastrukturnya masih tetap seperti itu, hanya bangkitannya yang dinaikkan menjadi bangkitan sedang, gitu ya. Itu buat minggu depan. Minggu ini Anda selesaikan dulu yang tadi diminta. Begitu ya? Baik, Bu. Izin bertanya, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Saya ingin bertanya, Bu. Izin bertanya. Ya, silakan. Untuk tugas selanjutnya itu kan rekomendasi teknis, Bu. Artinya ditingkatkan ya, Bu. Seperti yang Ibu sampaikan tadi. Untuk misalkan objek-objek seperti kelompok saya, Bu, itu kan untuk untuk skala besarannya itu kan berdasarkan luasan bangunannya, Bu. Nah, berarti itu mungkin juga jadi diperbesar juga, Bu, ya? Betul. Ukuran besaran luasan ini bangunannya gitu ya, Bu? Iya. Kalau tidak bisa ke kiri dan kanan kan ke atas bisa ya? Juga, Bu, ya? Ya, sesuai dengan yang dipersyaratkan. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, ada lagi? Ada lagi? Kalau tidak ada, bisa dilanjutkan pekerjaannya sesuai dengan kelompok masing-masing. Masih sama, Anda perbaiki di PPT-nya, kemudian nanti disubmit lagi, kemudian ditulis laporannya dan harus sudah selesai ya, karena nanti minggu depan kita akan beralih ke penyusunan dokumen rekomendasi teknis. Itu ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Siap, Bu. Kalau tidak ada pertanyaan,
kita cukupkan untuk pertemuan hari ini. Silakan Anda lanjutkan dengan tugas mandiri. Dikumpulkan masih sama jam berapa ya sebelumnya dikumpulkannya? Jam 9 ya? Pukul 22, Bu. Jam 10 ya? 10 malam. 10 malam, Oke. Bu. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.